sekalian, Yesus tidak pernah menyebutkan ke gereja. Memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan, dia tidak ke gereja, Bang. Biarpun kita tidak perlu retorika di situ. Saya katakan ayat komplit. Kalau misalnya kakak tuntut Yesus memerintahkan ayo datang ke gereja, tidak ada. Nama Tuhan dalam bahasa Arab. Ya, Itu aja. KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Benar. Jadi oke, sekarang pertanyaan saya begini adikku. Kata Allah di dalam Bible kalian ini ngambil dari mana? Ini kan dikata perikopnya menderita dengan sabar. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu? Jadi ini kata menderita ini tidak mencakup hanya mengikuti Yesus saja. Ketika kita menderita dalam rumah tangga kita, di sini kan dikatakan, sebab lebih baik menderita karena berbuat baik. Nah, konteks di sini apa? Saya tidak mengatakan ini diwajibkan ayatnya untuk orang yang KDRT, tetapi menderita dalam hal apa? Ketika dia menderita dalam rumah tangganya, apakah ayat ini tidak berlaku? Kan seperti itu. Iya kan? Kan konteksnya sini menderita dengan sabar. Betul. Apakah berarti ini kata menderita ini konteksnya hanya untuk mengikuti jalan Yesus? Betul. Sementara bukankah solusi dalam rumah tangga kita ataupun masalah kita dalam pekerjaan, dalam soal anak, bukankah solusinya di dalam Bible itu juga sendiri atau di dalam kitab suci kita? Iya. Oke, saya tanggapi Berarti ya. ngeri kali, berarti itu dipakai ya, berarti hajar. Ngeri kali ya. Berarti wanita-wanita itu dihajar sama suami nggak melawan. Waduh, mak gila kali ah. Pantas mukanya, aduh gila ah. Gila ajaran gini ya. Betul. Jadi kalau mereka ngadu kepada pendeta menunjukkan dalil ini. Ini dalilnya. Kau harus sabar. Iya. Pantas mukanya petak-petakan cuma nak babak. Gila kali ah. Iya, konteks di sini kan menderita dengan sabar, Bang Wisnu. Makanya saya bilang, kan Bang Wisnu bilang, tunjukkan itu kalau untuk rumah tangga. Jadi ini menderita apa? Di sini diterangkan di sini, apapun yang kita rasakan penderitaan itu, kalau kita masih di jalan benar, kita harus terima. Gitu loh. Jadi bagaimana kalau saya larikan ke rumah tangga kita, begitu loh. Oke, sudah saya tanggapi ya. Saya tanya, tolong dijawab dengan singkat dan cepat saja. Di mana dalam konteks 1 Petrus 3 itu bicara tentang spesifik hubungan suami istri. Tolong tunjukkan, saya mau baca, saya mau belajar. Pendeta Dari pasal 3-nya, sebentar dulu. Dari pasal 3-nya saja, hidup bersama suami istri. Perikopnya. Baru di ayat 8, kasih dan damai. Nah, ayat 13-nya, menderita dengan sabar. Dari perikopnya saja, mulai dari pasal 3, hidup bersama suami istri. Nah, itu perhatikan loh. Ya, perhatikan baik-baik ya. 1 Petrus 3. Oke, sekarang begini aja deh Bang Wisnu, begini ya. Kalau kau minta spesifiknya, kalau kita sebentar dulu. Jadi sekarang bertanya saya, sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Dia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar dan bla 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 bla. Dan di dalam roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Yaitu kepada sekarang pertanyaan saya, menderita dengan sabar itu menderita apa? Ya, yang pertama kan sudah jelas dalam 1 Petrus 3 itu bicara tentang beberapa pokok bahasan yang berbeda. Nora sendiri sudah melihat 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 7 itu bicara tentang hidup bersama suami istri. Lalu 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 12 itu bicara tentang kasih dan damai. Dan 1 Petrus 3 ayat 13 dan seterusnya itu bicara tentang Kristus adalah kebenaran dalam hidup seorang Kristen. Jadi maksud saya, seharusnya sih saya nggak perlu mengajari Nora. Harusnya Nora dengan mudahnya bisa melihat perbedaan-perbedaan yang ada di situ. Nah, orang di dalam satu perikop kok enak kau. Dalam satu perikop itu apa pula kau beda-beda? Ya, jadi maksudnya mungkin Bang itu mau dipecah-pecah. Kan, waktu kamu jadi kau pecah-pecah dalam satu perikop itu? Nah iya maksudnya gitu mungkin. Suka-suka kepala otak kau aja bicara. Makanya Blender, kamu itu memang tak punya etika. Waktu kamu bicara, saya mute mic saya total. Narasi kau kemana-mana, menyesatkan narasi kau. Makanya mulutmu itu kayaknya nggak bisa. Narasi kau menyesatkan, nggak bisa berhenti bunyi. Satu perikop pula kau pecah-pecah di situ. Satu perikop kau pecah-pecah. Cuman saya mau kasih tahu, kecerdasan pengetahuan itu bukan cuma ada kau yang nggak cerdas. Satu perikop kau pecah-pecah. Gimana itu kan satu perikop yang disampaikan dalam satu perikop. Kau pecah-pecah kepala otak kau itu. Judulnya itu suami istri. Ini Bang Wisnu, tinggal diakuin aja ayatnya gitu loh. Kan itu udah jelas. Yang diakuin kalau itu salah jelas banget yang pengertiannya. abang yang salah mengartikan. Abang yang salah mengartikan. Yang
Kristen. Saya mantan Kristen. Saya tahu. Yang Kristen. Itu ayat sudah sangat jelas menjelaskan. Saya tanya sama Abang, kalau ayat itu tidak ada keterkaitannya dengan kehidupan sehari-hari, saya mantan Kristen, saya bilang, gimana sih Abang ini? Saya mantan Kristen, Mantan saya Kristen tahu ayat tidak itu. ukuran ngerti Alkitab. Saya sampaikan Mantan kepada Abang, Kristen tidak ukuran ngerti Alkitab. sebentar Abang, sebentar. Bagaimana dikatakan ayat suci jika ayat suci itu tidak berhubungan dengan kehidupan sehari-hari seperti tadi Kak Nora sampaikan. Di situ tentang penderitaan, ya, tentang penderitaan. Jika ayat itu dikatakan ayat suci, tentunya harus ada pengaruhnya dengan kehidupan sehari-hari kita. Contoh Al-Qur'an. Al-Qur'an itu ada pengaruhnya dan ada keterkaitannya dengan kehidupan sehari-hari kami umat muslim. Tidak mungkin ayat tadi itu tidak ada keterkaitannya dengan hubungan antara tadi suami istri yang disampaikan Kak Nora. Tidak mungkin. Itu pasti ada kemungkinan di situ, ya. Ayat itu ada keterkaitannya dengan hubungan antara suami istri. Yang mana seorang istri, di dalam ayat itu dikatakan seorang istri itu menderita. Karena dia pengikut Kristus, ya. Biar saya sampaikan ke Abang. Karena dia pengikut Kristus, maka dia rela menderita walau dibonyokin sama lakinya, diselingkuhin sama lakinya, menderita tuh dia di situ tuh, di ayat itu tuh. Tapi dia diam aja, dia rela, nggak apa-apa deh, karena gue pengikut Kristus, gue menderita, suami gue mau bonyokin gue kek, mau ngabisin gue kek, nggak apa-apa, mau gue hancur kayak gimana kek, karena gue pengikut Kristus. Apakah harus seperti itu yang menjadi pengikut Kristus? Saya tanya sama Bang Wisnu. Apakah harus seperti itu? Hancur nanti perpuluhan. Stop. Saya tanya sama Bang. Apakah harus seperti itu yang menjadi pengikut Kristus? Silakan berbicara seperti itu kalau kekerasan KDRT hanya ada dalam keluarga Kristen. Silakan berbicara seperti itu kalau kekerasan KDRT hanya ada dalam keluarga Kristen. Tapi kalau kekerasan KDRT ada di mana-mana, you nggak bisa bawa contoh itu untuk menjustifikasi Kristen. Paham? Oke, Abang mau ngambil dari dua sisi. Mau dari sisi Islam juga. Oke, di Islam tentu ada solusinya. Di dalam Islam, dalam suatu pernikahan, jika si suami itu berbuat kekerasan terhadap istri, si istri itu boleh berhak mengajukan ke pengadilan untuk bercerai. Itu dalam Islam. Untuk apa bercerai? Betul. Untuk apa bercerai? Lah ngapain gue bertahan sama laki yang kerjaannya mabok, judi, ngenapkahin kagak, anak ditelantarin, bini ditelantarin, buat apa? Lu bercerai saja. Betul. Karena nikah dalam Islam itu adalah ibadah. Ibadah yang mana di dalamnya ada manfaatnya, ada faedahnya. Itu dalam Islam. Jadi nggak mungkin kami ini menderita karena agama. Enggak. Tidak mengajarkan seperti itu kalau dalam Islam. Kami yakin, kami percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan lantas kami belajar ngaji, ya, sampai belajar ngaji, ngelupain keluarga, ngelupain anak, ngelupain bini kagak dinafkahin, anak kagak dinafkahin. Tidak seperti itu kalau dalam Islam. Begitu, Bang. Jadi, apa solusinya untuk agama Anda, saya tanya? Kalau kita tentu ada solusinya. Baik, jadi bedakan antara solusi dengan kasus yang mungkin terjadi. Makanya saya bilang, kalau berbicara itu jangan modal ambisi. Jangan modal ambisi. Nafsu modal ingin ambisi. membuat Sebentar, Abang kan tadi bawa ini ayat. bagaimana ini? Ya, Kalian tadi ngomong, saya diam. Begiliran saya mau menjelaskan, mulai daripada bunyi kuali piring sampai mangkuk pecah semuanya keluar. Hah? Kalian memang mentalnya seperti itu ya? Saya biasanya sportif. Kalau kalian ngomong saya diam, tapi giliran saya ngomong diamlah. Iya, silakan. Jangan ngambek, silakan santai aja. Bukan ngambek. Saya hanya menunjukkan cara kalian itu loh. Kayak begitu ya caranya ya. Kalau lagi diskusi ngobrol, santai aja. Jangan orang lagi bicara kamu timpa-timpa, atau kamu duluan bicara saya diam. Ngomong-ngomong aja Bang, ini udah pada diam. Lanjut. Oke, ya, saya lanjut ya. Oke, saya lanjut ya. Jangan ada suara piring pecah kayak blender itu lagi keluar ya. Jadi begini ya, Kak. Bedakan antara solusi dengan kasus yang mungkin terjadi. Cara kalian itu melihat kekerasan dalam rumah tangga Kristen seolah-olah cuman keluarga Kristen yang kejadian seperti itu. Hello, apakah kalian tinggal di muka bumi? Gitu ya. Jadi kalau bicara kasus, semua penganut keyakinan punya. Gitu. Nah, jadi bolehlah kalian kutip ayat itu kalau di Kristen itu kekerasan selalu terjadi. Dalam Islam enggak. Silahkan. Tapi kan kenyataannya kekerasan itu bisa terjadi di agama mana saja. Itu yang pertama. Penjelasan yang kedua, saya sudah jelaskan 1 Petrus 3 itu kayak nggak pernah sekolah kita. Kadang-kadang guru menjelaskan 3 topik yang berbeda. Dalam 1 Petrus 3 sudah dibantu dengan judul perikop. Dan yang terakhir, strike to the point, langsung seperti yang ditanyakan Nora, saya tanya sama dia,
1 Petrus 3 ayat 13 dan seterusnya. Itu judul perikopnya menderita dengan sabar, kalau boleh saya panjangkan, oleh karena Kristus. Itu tidak lagi subtopiknya bicara tentang suami istri. Tapi kalau ngotot, kan tadi saya sudah tanya, tunjukkan di 1 Petrus 3 ayat 13 itu spesifik mengatur tentang suami istri. Kalau ada, saya mau baca. Oke, itu menderita karena apa? Coba baca ayat 14. Saya sudah baca Coba dari baca tadi. ayat 14. Coba boleh sekali lagi baca 14 atau saya yang baca? Silakan baca. Oke, tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, stop sampai di situ. Jadi gini ya, Kebenaran Mbak. apa? Makanya dengar dulu. Jadi gini ya, 1 Petrus 3 ayat 13 dan seterusnya itu spesifik bicara tentang kebenaran karena Kristus. Jadi Kebenaran bahasannya apa? sudah ke arah sana. Nah, kebenaran karena Kristus, percaya Yesus sebagai Tuhan Iya, dan Juru seperti Selamat. apa? Percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat salah satunya. Menderitanya seperti apa? Lah, contoh orang ibadah dibubarkan. Anak-anak Tahu nggak nyambung ibadah bodoh. kena bacok. Longor. Tentang hubungan suami istri kok ke bawah ibadah. Bodoh. Jangan. Makanya. Wisnu, sebentar. Wisnu, Sebentar. Izin. Wisnu, menderita karena kebenaran Kristus, contoh apa? Orang ibadah, memangnya Yesus ada menyuruh ibadah gereja? Lah, mampus kau, dia, mati kau. Mampus oke, kau. mereka dibubarkan ibadahnya, Wih, binatang. walaupun tidak Perintah beribadah ke gereja ada nggak dari Yesus dulu? Sehingga orang jadi harus menderita karena beribadah dia ke gereja. Jadi itu adalah penderitaan. Ada nggak Yesus Tapi sendiri mereka- menyuruh beribadah ke gereja? Mampus kau. mereka jelas menderita karena Kristus. Jelas. Nah, Tidak ibadah terbantahkan. oke, menderita karena oke, tunggu dulu, menderita karena Kristus karena kamu merasa orang yang beribadah diganggu itu, ya kan, dibubarkan itu adalah penderitaan kalian. Nah, sementara ada nggak Yesus sendiri menyuruh untuk beribadah ke gereja? Apapun ceritanya, mereka menderita Nggak karena bisa kayak Kristus. gitu, nggak bisa. Tadi Ya, kamu kalau korek persepsi saya. lu- Ada nggak di situ tentang sebentar dulu Wisnu? Ada nggak di situ tadi tentang rumah tangga menderita dengan sabar? Tentang rumah tangga. Kamu kan mengkoreksi itu. Nah, sekarang saya tanya, menderita yang seperti apa? Kamu bilang ke gereja dibubarkan. Itu penderitaan kalian. Nah, pertanyaan saya, kenapa kalian merasa menderita kalau kalian dibubarkan di gereja, sementara ada nggak Yesus menyuruh ke gereja? Oh, bukan masalah ke gerejanya, di zaman dulu belum ada gereja, melihatnya kamu tidak bukan, seperti itu. Enggak, kamu bukan Enggak. seperti itu. Kontes Sebentar, kamu saya tadi jelaskan. mengorek saya. Nah, sekarang saya korek jelaskan. penderitaan yang katanya menderita karena Kristus seperti apa? Kamu bilang pembubaran di gereja. Nah, pertanyaan saya, emangnya Yesus menyuruh ke gereja? Oke, saya jelaskan. Orang ke gereja karena Nggak apa? usah jelaskan. Saya minta datanya. Yesus ada nggak menyuruh kalian ke Gimana sih gereja? kamu? Iya, Orang jangan ke gereja jelaskan. kenapa? Saya minta datanya. Tadi kamu kan mengkorek saya. Enggak, ada nggak di situ Nora tentang rumah tangga menderita dengan sabar itu? Oke, saya terima. Sekarang menderita dengan sabar ini seperti apa? Kamu kasih contoh satu, yaitu membubarkan ketika kalian beribadah. Kalian merasa menderita karena Kristus, dan di situ kalian harus sabar. Nah, pertanyaan saya, emangnya ada nggak Tuhan kamu menyuruh untuk ke gereja? Makanya saya tanya, orang ke gereja karena apa? Coba jawab. Kami di Islam, Bang Wisnu, kami di Loh, Islam kok jadi ke perintah Islam? untuk ke masjid. Diam dulu. Kami di Islam perintah ke masjid ada di dalam Al-Quran. Tolong dong. jangan sama-sama Kau bilang kan, by isi data, kawan sebentar sabar dulu. Kau bilang by data, perintah ke masjid, perintah sholat Jumat, perintah sholat itu ada di dalam Al-Quran. Nah, pertanyaan saya, perintah ke gereja sehingga kau katanya menderita karena gereja dibubarkan, ada enggak? Isi kamarmu jangan sama-samakan dengan isi kamar orang lain. Bang, Oke. jangan begitu Bang Wisnu. Sekarang begini Bang Wisnu. Kecuali, sebentar Kak Dina. Kecuali begini Bang Wisnu. Kecuali kalau kami mengatakan kami menderita karena setiap kami sholat Jumat atau setiap orang-orang yang melakukan sholat di dalam masjid selalu direcokin, selalu dibubarkan. Nah, kalau kalian tanya emang ada perintah kalian untuk sholat di masjid? Ada. Memakmurkan masjid kami diwajibkan. Memakmurkan masjid diwajibkan. Nah, pertanyaan saya, ada nggak perintah Yesus untuk menyuruh kalian ke gereja? Mas ngomong tolong di mute. Ada nggak? Izin turun, Minta mau sholat datanya. Jumat. Assalamualaikum. Oke, Makanya silakan saya Mas. Ya, bilang. waalaikumsalam. Ada nggak? Jangan Makanya dibilang Bang. Saya minta data dulu. Saya minta. Kalau memang ada data Yesus memerintahkan ke gereja, baru kalian merasa menderita. Kalau ada pihak dari Islam itu membubarkan kalian beribadah ketika ke gereja, itu baru. Nah, sekarang ada nggak? Sehingga kalian merasa menderita. Nggak bisa Berarti nggak ada dibawa Bang. perspektif Makanya lo, dikatakan Kak Dina, perspektif- tolonglah kita Salah, diskusi ini salah. diskusi yang sehat, yang Salah, jujur lah, salah kamu. jujur. Saya minta Salah kejujuran. kamu. Ya, makanya saya tanya tadi, kalau kamu jujur jawab, orang ke gereja karena apa? Abang ngerti nggak sih maksud dari Kak Perintah Nora? sebentar dulu Bang, Kak Dina sebentar.
Perintah ke gereja ada nggak? Bahkan di dalam Bible kalian Yesus tidak pernah menyebutkan ke gereja. Memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan, dia tidak ke gereja, Bang. Makanya saya tanya, mana perintah ke gereja? Makanya cara berpikir itu, Nora, Bukan cara berpikir, saya minta data. Data. Gimana, Bang? Data bisa ditunjukkan. Biar kita skip dulu. Kita skip. Jangan diperpanjang kalau memang nggak ada data, bilang nggak ada. Nanti saya cari mulai dari Kejadian sampai dalam Wahyu, nggak ada perintah Yesus menyuruh kalian beribadah ke gereja. Sudah, di gereja orang datang karena Kristus, itu jawabannya. Saya tidak tanya tujuan kalian ke gereja apa. Perintah Itu ke gereja dari pertanyaanmu. Yesus langsung. Perintah ke Itu gereja dari Yesus pertanyaanmu. langsung, Bang Wisnu. Perintah ke Dan gereja. itu- Bukan itu- apa tujuan kalian ke gereja. Bang Wisnu, Anda bilang katanya kita ini berilmu kalau yang namanya berdiskusi, ya kan? Nah, bedakan perintah ke gereja, bedakan tujuan ke gereja. Ya? Bedakan. Tujuan ke gereja ngapain kalian? Kalian mau beribadah, memuliakan Yesus, silakan, itu tujuan. Nah, ini perintah ke gereja dari Yesus ini di mana datanya? Makanya Itu yang saya minta, simple loh. Iya, perspektifmu itu benerin Ada dulu atau tidak, tentang Bang Wisnu? Biar Pak enak kita Habibie. diskusi lagi. Ada tidak? Ada tidak? Sebentar. Jujur aja. Saya Jujur. Lah, saya mau menjelaskan. Saya sudah Ada bilang tidak? secara singkat. Saya sudah bilang secara singkat. Ada orang ke gereja karena Kristus. Di mana datanya? Di mana datanya? Loh, kok di mana tanya? Orang Silakan ke cari. gereja karena Kristus. Saya minta Orang perintahnya datang di ke gereja. dalam. Saya minta perintahnya di dalam Bible Anda nih, Ho. Mulai Oh, dari orang Matius sampai Wahyu. Enggak, Bang Wisnu. Tolong, Bang Wisnu. Ya, saya menghargai Anda sebagai seorang Kristen. Tolong yang baru masuk di mute. Ya, karena begini. Anda merasa menderita karena pihak lain membubarkan ketika Anda beribadah di gereja. Nah, saya akan menerima pribadi sebagai seorang Muslim tuduhan Anda ketika memang ada datanya bahwa memang perintah ke gereja itu dari Tuhan Anda sendiri. Kalau perlu Tuhan di dalam perjanjian lama, Yotevave, yang memerintahkan. Ya mana datanya, Bang? Sehingga kalian merasa menderita sekali ketika kalian memuji-muji Yesus, ya, beribadah kepada Yesus, kalian dibubarkan katanya. Kalian merasa menderita di sini. Nah, perintah ke gereja ada nggak? Ada. Makanya ini di sini. Boleh Sebentar saya jawab, dulu, Bang Mbak? Nover. Sebentar. Baik, ya. Sabar. Nggak, nanti Ya. kalau dia tidak jawab, saya jawab. Iya, oke, nggak apa-apa. Anda Kristen berarti ya kan? Sebentar. Nah, ini maksud saya, kenapa umat Muslim ini tidak ada toleransi? Kami bertoleransi. Bukti apa? Perintah ke gereja aja kalian tidak ada, tapi kalian bisa membangun suatu gereja. Kami diam. Nah, sekarang apa yang kalian ikuti? Yaitu undang-undang dari pemerintah tersebut. Sudah dipenuhi nggak persyaratannya? Silakan membangun. Kalau kami ada perintah, memakmurkan masjid itu wajib. Nah, kalau memang Bang Wisnu tidak ada, dia punya apa datanya, coba serahkan dulu kepada saudara Kristen kita, Bang Nover ya. Bang Wisnu izin dulu. Silakan Bang Nover, di mana? Saya buka. Terima kasih, Kak. Izinnya Bang Nora. Wisnu ya. Ya, oke. Terima kasih. Ini tentunya dialog sehat ya, tidak ada sifat untuk menghakimi, menyalahkan, karena sudah jelas kita ini kan sudah berbeda. Ya. Tadi Kak katanya mana datanya? Untuk memberikan data itu, Ya. kami sebagai orang Kristen mempercayai bahwa seluruh Alkitab itu diilhamkan oleh Roh atau Allah, berarti segala sesuatu yang tertulis di situ itu bentuk perintah bagi kami. Jadi yang tertulis di dalam Ibrani 10 ayat 25 di sana menjelaskan atau memberikan pernyataan agar kami itu ke gereja. Itulah yang menjadi dasar. Kan kakak tanya data tadi kan? Nah di situ dia. Ibrani 10. Ibrani 10 ayat Ya. Kelima. ayat 25 Kak. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, Ayat ia 25, berkata, korban. Hah? Ibrani Ayat 10 25. ayat 25. Oke, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Di mana situ perintah ke gereja? Jadi gereja itu Kak, itu sebuah wadah pertemuan dan dalam pertemuan itu ibadah. Nah, coba Kakak perhatikan di situ ada kata atau kalimat ya, pertemuan ibadah. Nah, di sini juga kami harus menjelaskan maknanya sama orang kakak. Nora, Ya, aku stay, aku Jumat ya. Aku Jumat, stay. bentar dulu. Oke, saya lanjutkan ya Kak. Saya lanjutkan ya. Oke. Kenapa kami harus beribadah setiap hari Minggu?
Karena kami itu pertama percaya pada firman ini, dan kemudian maknanya karena Yesus Kristus itu bangkitnya pada hari Minggu. Jadi inilah yang menjadi dasar bagi kami, Kak. Kami harus beribadah. Satu-satu ya Kak Evelyn ya, sebentar ya. Diselesaikan Jadi sama ini- Bang Nover ya, lanjut. Jadi ini merupakan implementasi iman atau keyakinan kami. Jadi kalau kakak tanya di mana datanya ya di situ. Tapi kalau misalnya kakak mengharuskan mana ayat komplitnya, Yesus berkata pergilah ke gereja, enggak ada, Kak. Biarpun kita tidak perlu retorika di situ. Saya katakan ayat komplit. Kalau misalnya kakak tuntut Yesus memerintahkan ayo datang ke gereja, tidak ada. Ya, saya kembalikan, silakan, Kak. Oke, jadi perintah langsung dari Yesus sendiri tidak ada untuk beribadah ke gereja ya. Tidak ada. Oke, jadi gereja ini didirikan untuk melakukan peribadatan, betul? Iya, bisa kita katakan begitu. Jadi awalnya itu suatu pertemuan, karena awalnya itulah yang menjadi dasar. Jadi setiap orang yang percaya itu selalu bertemu, dan bukan hanya pada hari Minggu pun pada awal-awalnya itu, Kak. Itu setiap hari pun. Tetapi menjadi sebuah aturan di dalam kekristenan bahwa hari Minggu itu ibadah raya yang kita kenal sampai saat ini. Kenapa? Karena dasarnya itu tadi. Yesus itu bangkit pada hari Minggu. Itu. Mana kakak apa itu? Mentalnya. Iya Kak Dina, silakan kalau mau apa? Mau nyambung? Kak Dina, Kak Ari Jalu. Iya Bang, Mbak Nora. Silakan. Gereja itu kan tidak eksplisit Bang, dinyatakan di sana. Makanya jangan baper kalau Islam itu berani, karena Islam juga ada alasan kuat mengapa kalian sering dilarang membangun gereja, karena lingkungannya kan mayoritas Islam di sana, sering mengganggu, parkir terganggu, bunyi-bunyiannya terganggu. Nah itu salah satunya Bang. Kalian memang Jadi seminggu sebenarnya sekali, tapi alkohol bercampur Bang. Kalian tuh di awalnya- gereja minum alkohol, bukan apa-apa. Alkohol itu kan kalau di lingkungan Islam kan haram Bang. Jadi begini, situasi di Iya. sana atau di satu tempat tidak bisa mewakili keseluruhan situasi atau tempat. Apakah di daerah kakak di sana ada suatu perkumpulan yang seperti itu tadi, semacam mereka berkumpul untuk minum minuman? Ya jelas itu bukan hukum kekristenan, dan kami tidak anggap itu sebuah ibadah. Tidak. Iya, tapi menurut saya kalau tidak ada di data kalian membangun gereja, kalau kami gugat kalian tidak boleh membangun di sembarang tempat, ya nggak salah juga lah. Sedangkan di Tuhanmu pun kalian tidak ada perintah, Tuhanmu sendiri melarang loh, tidak ada perintah langsung. Gak usah bicara gugat Kak Dina. Kalau kakak memang merasa yakin Kristen adalah agama terlarang dan ilegal, silakan ajukan ke pemerintah. Jadi gitu, gampang ya? Itu berhubungan dengan ini. Kalau begitu kakak bicara berhubungan dengan aturan dalam negara kalau begitu. Jadi Gitu ya, bukan nanti gini ranahnya Kak, di ya, sini. kalau seluruh dunia mempermasalahkan antar agama, nabi-nabi dan lain-lain di Enggak, sana ini itu- mengenai kalian sering sekali baper. Kalau dilarang membangun gereja, kalian baper. Kemana-mana kalian goreng. Bukan masalah-masalah kalian dilarang membangun. Kalian perbolehkan kok kalau kalian itu mayoritas di suatu lingkungan. Masa kalian nggak diperbolehkan? Indonesia ini sangat toleran terhadap semua agama. Tapi kalian itu kadang tidak sadar. Kalau sudah dibaikin orang, minta hati. Dikasih hati, minta jantung. Begitu Bang kalian. Itu Bukan kan masalah kakak yang- apa-apanya. Itu kan kakak yang bilang kakak toleran. Kakak toleran Bukan yang- kakak yang kakak bilang, toleran itu bagaimana? pengalaman kami. Dan kalian Yang- sering menutupi dunia media. Media itu sering kalian bayar untuk memblow up kalian. Seolah-olah kalianlah yang jadi korban. Kakak punya datanya media dibayar? Hah? Ya Kakak tidak punya ada datanya. Tapi secara Nah. eksplisit memang dunia barat itu sering menutupi bahwa Islam itu seolah-olah yang jadi sasaran utama. Seolah-olah kamilah yang menjadi orang penjahat nomor 1. Padahal kalian sendiri lihat buktinya. Kalau kalian itu adalah negara-negara yang selalu mensupport penjajahan. Lihat tuh buktinya di Israel. Lihat Bang, siapa yang mensupport mereka? Agama yang menganut minoritas seperti kalian. Tapi mereka mayoritas di sana. Anji, Itulah yang Ari- membuat kalian Ari seperti Jalu. orang melunjak di daerah minoritas. Karena Ari kalian ada Jalu. supportnya. Kak Ari Jalu, dengar dulu lah. Kita bicara baik-baik. Kita saling memberikan kesempatan sama yang lain. Ya kan kamu tadi nanya legalitasnya. Makanya Iya, kami sekarang- menanyakan kalau memang kalian tidak ada Anda Yesus tidak suruh sama. untuk membangun gereja, kenapa Anda kami tidak tidak bisa. boleh melarang kalian mendirikan gereja di lingkungan kami? Bentar. Kenapa? Jangan goreng Bentar dong. dulu. Jangan Bentar goreng dulu. apa yang sudah jadi hak kami. Kami boleh larang kalau di lingkungan kami.
Sebentar dulu lah, biar kita Ini Indonesia loh, kenapa nggak boleh kita membangun bisa dialog gereja? baik. Kalau kita berpikir sehat, kita bisa dialog baik. Kalau tidak bisa berpikir sehat, tidak bisa kita dialog sehat. Lebih baik nggak usah buka-buka room seperti ini kalau begitu. Makanya saya senang dengan host, artinya memberikan ruang kepada yang lain untuk berbicara. Jadi begini saja, ya. Kalau kita saling Lah mengungkapkan, ini kita ngobrol bang, saya tidak nyolot Iya, kalau makanya. nggak abang tuh menanyakan sesuatu hal yang tidak menyinggung Begini Kak agama Ari, saya Kak bang. Ari Jalu, jangan kita Jangan kita fokus larikan pada- ke tentang pembangunan. Ya, saya cuma iya. meminta dalilnya perintah. Memang Bang Novel sudah akui memang tidak ada perintah untuk ke gereja. Ya, saya suka yang kayak begitu. Memang Bang Iya, Wisnu juga memang iya, harus tapi apa? tadi abang itu. Jadi begini ya Bang Wisnu ya, perintah ke Dia gereja memang menyinggung tidak tadi ada di masalah dalam pembangunan, Bible kan? Anda. Iya, perintah ke gereja itu memang tidak ada sama sekali. Nah, jadi Anda jangan merasa seperti kayak menderita karena pembubaran. Kita baru lihat-lihat ini juga gereja sendiri diserang oleh individu sendiri. Maksudnya gereja diserang oleh gereja sendiri, oleh jemaat sendiri yang notabene-nya denom berbeda. Betul ya Bang Nover ya? Itu yang terjadi sekarang ya. Itu bisa terjadi ya di kalangan sendiri karena mungkin masalah-masalah anggaran dasar atau bagaimana ya bisa terjadi itu. Makanya itu maksud Bukan saya karena sama firman tentunya. Bukan karena Ya. Alkitab terjadi itu, karena masalah sentimen pribadi dengan pribadi atau organisasi dengan organisasi. Ya, dengan denom dengan antar denom kan seperti itu. Cuman begini Bang Nover, fakta yang terjadi yang kita lihat di Komal-Komal ini banyak juga yang berbeda denom itu saling tidak akur, bahkan membidatkan. Nah ini yang lucunya, ya kan? Contoh Oneness dengan Tritunggal itu bahkan sudah Iya, saling membinatangkan saudara sendiri loh. Iya, kemarin memang saya ikut dialog Oneness itu dengan Tritunggal dan itu memang pasti terjadi, itu tidak bisa terbendung itu. Makanya semua itu pasti terjadi. Makanya dalam dialog ini sebenarnya biarpun kita satu doktrin sebenarnya, tapi bagaimanapun tidak murni, pasti ada perbedaan. Biarpun itu Islam maupun orang Kristen, pasti ada titik perbedaannya, pasti walaupun hanya sedikit. Jadi saya lebih senangnya dialog itu, mari kita menjunjung tinggi toleransi, kita saling menghargai. Kalau tidak ada perbedaan, buat apa kita berdialog? Justru kalau kita jadikan perbedaan itu menjadi sebuah permusuhan, maki-makian, berarti kita ini bukan manusia kalau begitu. Kita kan manusia, butuh saling menghargai, menghormati. Kita dari latar belakang yang berbeda, iman kita juga dasarnya udah jelas semua itu, jangan dipermasalahkan. Yang menyelamatkan kita itu kan iman kita masing-masing. Apakah kalau kita salah beriman tidak salah, itu nanti pada akhirnya nanti kita tanggung sendiri. Kan begitu. Jadi ketika kita dialog, ayo mari kita dialog dengan baik, dengan sehat. Kalau tidak bisa jawab, jangan dikarang-karang. Kalau bisa jawab, ya beri jawaban sesuai dengan ilmu. Kan begitu. Udah. Saya izin bicara sebelum turun, host. Saya izin bicara sebelum turun. Ya, silakan Bang Wisnu. Baik, jadi karena Blender sudah pergi, maka saya pun ingin pamit diri. Yang pasti saya membuktikan tadi ucapan dia itu nggak benar. Ada KDRT dilegalkan dalam kekristenan. Saya minta ayatnya, dia lari kemana-mana. Itu satu poinnya. Dan yang kedua, buat Nora, ya cara melihat kekristenan itu dianiaya karena kebenaran karena Kristus, tidak hanya dilihat secara sempit dari gereja. Seolah-olah kalau ada perintah mendirikan bergereja di hari Minggu, baru sah. Itu namanya mengikut Kristus. Enggak seperti itu Nora, karena mengingat zaman dulu gereja belum ada dan tata cara peribadatan dan pertemuan itu masih sangat sederhana. Seperti itu. Ya, jadi silakan digali lain kali ya untuk masalah peribadatan itu. Itu aja sih kalau menurut saya. Iya, jadi saya menanggapi sama Bang Wisnu itu sebenarnya itu biarlah mereka ungkap seperti apa itu situasi yang ada di sana. Tetapi nilai positifnya dulu saya perhatikan Kanora ini sebenarnya juga baik dalam berdialog. Artinya tidak ada niat buruk untuk membangun sebuah pertemuan seperti ini ya. Jadi tidak apa-apa kan orang mau bertanya atau mau memberikan penjelasan atau bagaimanapun kita dialog nggak apa-apa. Kita punya apa namanya itu kejujuran dan kita saling menghargai saja. Silakan Kak. Ya itu aja sih. Oke. Saya izin turun ya, Nora. Terima kasih sudah diizinkan hadir. Kalau misalnya kan Nora mau bertanya sama saya, kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau saya tidak bisa jawab juga, ya saya mohon maaf. Di-mute itu, Kak. Suaranya Kak. Di-mute, Kak. Oh, sorry, karena anak saya tadi. Ketika saya berdiskusi sama saudara Kristen, apalagi mempertanyakan Al-Quran dengan hadis, kalau memang saya jujur tidak ada ilmu, terus guru saya belum ada memberikan saya penjelasan tentang itu, saya akan menjawab saya tidak tahu.
Karena apa? Iya. Kami memang tidak diperbolehkan untuk menafsir Al-Quran tanpa ilmu. Gitu. Iya. Jadi saya suka sebenarnya diskusi yang jujur. Tidak tahu, saya tidak akan mengatakan dia bodoh. Iya. Saya begitu. Ya kalau memang dia tidak tahu, kenapa kita mesti memaksakan keilmuan seseorang? Betul. Ya. Jadi Saya seperti sapa itu dulu tadi ya. Ya. Ya, seperti yang kakak tanya tadi itu, apakah ada perintahnya tadi kan saya sudah jawab. Memang perintah langsung dari Yesus atau kita mau cari ayat komplit, memang tidak ada kak. Jadi, tapi walaupun tidak ada perintah langsung dari Tuhan Yesus, tetapi ini menjadi sebuah apa namanya itu bagi kami bukan hanya semata-mata aturan sebenarnya, tapi implementasi iman, sehingga ketika kita itu beribadah itu menjadi satu bukti bahwa kita itu kalangan orang-orang yang percaya dan yang mengikuti ajaran Kristus. Kira-kira begitulah. Oke, saya sapa dulu sebentar ya. Semiaro apa nih? Ya halo, Bang. Ya, halo Kak. Ya, selamat siang. Selamat siang. Agama apa, Dek? Ya, saya Kristen, Kak. Kristen Katolik? Kristen Protestan? Kristen Advent. Oh, Advent, ya. Ya. Ya, silakan kalau Semiaro ada yang mau disampaikan, silakan. Ya, saya dengar sih tadi mengenai tentang dialog yang pertama ya. Ya walaupun aku tidak ikut dari awalnya, tapi aku tahu apa pertanyaannya. Sebenarnya kalau dibilang Yesus itu memang tidak menyuruh untuk mendirikan gereja, tetapi Yesus memberikan teladan bagi umat-umat Tuhan bahwa mereka harus beribadah gitu ya. Sama seperti Yesus juga ya datang ke rumah ibadat kan, yang artinya dari dulu itu ada tempat ibadah. Sama seperti sekarang ini kan, semua umat manusia itu punya tempat masing-masing di mana mereka harus berkunjung untuk berdoa, berbakti. Jadi yang bermasalah di Indonesia ini mendirikan tempat ibadahnya itu yang sulitnya ya. Nah, itu sih masalah oleh karena kurang toleransi di Indonesia ini nih. Nah, kalau kita lihat kan ya kita akui lah bahwa di Indonesia ini kebanyakan mayoritas Islam. Tapi bukan dalam arti oleh karena mayoritas menjadi sebuah penghalang bagi kami orang minoritas untuk mendirikan ibadah atau gereja. Seharusnya kalau kita memiliki hati nurani yang sama-sama mendukung, ya saling membantulah gitu ya. Nggak harus menghalang-halangi gitu. Karena semakin dihalangi itu akan menjadi sebuah pertanyaan kan, seakan-akan kita ini bukan Nusantara gitu. Itu aja sih. Iya, jadi sebenarnya Kanora juga sambil makan tidak apa-apa. Mungkin ini terakhir saya memberikan tanggapan seperti yang disampaikan oleh sahabat saya Semiaro. Ya, memang sulitnya membangun rumah ibadah itu mungkin di daerah tertentu ya. Tapi yang jelasnya tidak semua tempat itu, mungkin ada daerah-daerah tertentu ya melarang dan ada juga alasan-alasannya dan lain sebagainya, itu pasti terjadi. Tetapi yang lebih penting di dalam kehidupan setiap insan ini adalah insan ini bagaimana hidup lebih baik seturut dengan kehendak Allah, bukan bagaimana hidup seturut dengan kehendak manusia. Nah, inilah yang menjadi kunci dalam kehidupan kita. Bagaimana kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena Tuhan itu tidak pernah menghendaki umatnya untuk melakukan hal-hal yang tidak benar. Untuk hal-hal yang jelas-jelas itu membangun suatu permusuhan. Tidak. Baik, terima kasih. Mungkin nanti saya bisa akan lanjutkan masuk di grup ini. Terima kasih Kanura, saya sudah ikut gabung sebentar ya. Sama-sama Bang Novel. Oke, thank Ya, you. sebelum Terima kasih. saya- Salam. Ya, selamat siang. Saya sapa dulu sebelum saya tanggapin dari adik kita Semiaro ya. Parsa Faisal, selamat siang. Agama apa Bang? Bang Selamat Parsa. siang, Kak. Semiaro, kenapa turun Semiaro? Di atas aja deh, nggak apa-apa. Ya Parsa, agama apa Parsa? Saya Kristen. Oke, Kristen. Bang Faisal? Assalamualaikum Bos. Waalaikumsalam. Islam ya Bang? Islam ya? Oke. Ya, alhamdulillah. Sebentar ya, sebentar. Izin dulu. Oke. Ya, tadi saya sebentar ya. Saya menanggapi tadi dari adik kita Semiaro ya. Memang Indonesia ini mayoritas Islam. Tetapi ada persyaratan ketika mendirikan rumah ibadah. Yaitu mengikuti SKB 3 Menteri. Kalau SKB 3 Menteri silakan dicari di googling, searching di googling, apa saja persyaratannya.
kalau terpenuhi persyaratan di dalam SKB 3 Menteri itu, silakan membangun rumah ibadah. Jadi begini loh Bang siapa namanya nih? Begini ya Dek Semiaro. Ketika kamu membangun suatu rumah ibadah yang notabene-nya di situ mayoritas Islam, terus Kristennya hanya beberapa puluh kepala rumah tangga dengan berbeda deno, otomatis pemerintah setempat tidak akan mengizinkan. Gitu loh. Iya, jangan. Jadi itu saja, Pak. Jadi itu saja deh ya. Kalau memang kamu masih di bawah, naik aja biar enak kita diskusinya. Jadi jangan kita di sini jangan memframing, tidak enak didengar. Seolah-olah Islam ini sesuka hatinya untuk membuat suatu keputusan gitu loh. Gak bisa. Kita pun juga pemerintah wilayah setempat itu juga mengikuti perundang-undangan yang berlaku di wilayah Indonesia gitu. Ya silakan Bang Parsa. Saya naikkan dulu nih, ada orang yang minta naik. Bang Parsa silakan. Bang Parsa. Saya pendengar aja, Kak. Oke. Ya jadi itu ya Dek ya. Tadi siapa Semiaro ya namanya ya. Jangan memframing seperti itu ya. Kalau katanya Indonesia nggak ada toleransinya. Jangan salah. Indonesia nggak ada toleransinya. Salimna tolong di-mute langsung. Jangan salah. Aduh, yang baru naik ini kenapa ya? Saya kalau ada orang yang baru naik itu standby lah dulu di HP gitu loh. Bang Parsa, kalau ada yang mau ditanya sama saya silakan Bang. Ya udah aku balikin seperti kamu lah ya. Bang Parsa, kalau mau ada yang mau ditanyakan sama pihak Muslim silakan. Kami akan menjawab. Oke. Frankly. Halo, iya. Ya, selamat siang Bang. Agama apa Bang? Selamat siang Kak, saya Kristen. Oke. Mau menanggapi atau mau bertanya silakan. Mau menanyakan ini sih, caption yang di atas itu maksudnya gimana? Saya kurang paham. Oke, kita ke tema ya. Kristen ajaran sesat kah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku dari bawah tadi mau nanggapin ini masalah mereka bilang kita kurang toleransi. Itu memang otak-otak oten kayak gitu di tempat saya ini yang dibawa HAM lalu pergi ke Belanda minta bantuan ajaranmu tuh dari Belanda. Memang otak-otak mereka itu kita sedikit dibilang mengganggu ibadah mereka. Tidak ada yang mengganggu ibadahmu. Itu sedikit HAM yang dikeluarkan hak asasi manusia pergi ke Belanda minta bantu di Belanda. Memang bapakmu di Belanda itu bawa ajaran ke sini penyesat semua. Tanggapi kalau ada yang mau. Bajingan bawa-bawa NKRI kurang apa lagi kita jadi NKRI di Indonesia ini. Itu aja Mbak Nora. Saya turun aja dulu isi oten. Kalau ada yang mau nanggapin saya naik lagi. Panas saya dengar NKRI. Oke, Ustadz Arif mau naik Ustadz. Sebentar ya Dek ya. Ustadz Arif naik. Oke, jadi begini ya, frankly, ini kan tema saya Kristen ajaran sesatkah? Ini kan suatu pertanyaan. Nah, kalau menurut saya dari pihak keislaman memang sesat. Karena apa? Karena perkataan dari Bible Anda sendiri, Yesus mengajarkan agama yang Yesus mengajarkan penyembahan kepada Tuhan yang benar, yaitu Tuhan yang tidak kelihatan dan suaranya tidak terdengar. Dan Yesus sendiri pun juga tidak pernah meminta dirinya untuk disembah. Dan Yesus tidak pernah juga mengklaim dirinya adalah Tuhan. Tetapi Yesus selalu mengatakan dirinya adalah utusan. Nah, bagi kami, di dalam Islam, dosa yang tidak akan diampuni oleh menyekutukan Tuhan. Kecilkan, Mang. Kecilkan, Mang. Kecilkan, Mang. Kecilkan, Mang. Kecilkan, Mang. Menyekutukan Tuhan itu apa? Yaitu menduakan Tuhan, musyrik namanya. Itu dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Nah, sekarang di dalam Kristen ini bagaimana?
Ketika Yesus mengatakan dirinya itu adalah utusan, Bapa yang mengutus aku. Terus Yesus memperkenalkan bahwa hidup yang kekal itu kecilkan mang. Di kamar aja main, di kamar. Kalau tidak mama ambil HP-nya. Mama ambil HP-nya. Iya, di kamar aja nggak apa-apa. Hidup yang kekal itu engkau mengenal satu-satunya Allah. Satu-satunya. Terus di dalam Markus Yesus mengatakan, hukum yang terutama itu ialah hai Bani Israel, Tuhan Allah kita Tuhan yang Esa. Nah, ketika kalian menjadikan manusia ini Tuhan, bukankah itu adalah ajaran yang sesat? Sesat karena menyembah manusia, menyembah makhluk. Gitu loh. Silakan ditanggapi, Frankie. Oke, baik Kak. Sebenarnya di sini kan hanya perlu pemahaman apa yang kita imani, ya kan ya. Kalau mungkin dari pemahaman sisi Islam sendiri mengatakan demikian, memang ya kita akui bahwa pemahaman itu pasti berbeda. Dan pemahaman kami sendiri, apa yang kami sembah dan apa yang kami imani itu benar, seperti itu sih. Ya silakan lanjut. Ingat beta dulu, ingat beta. Itu aja sih Kak, karena berbeda pemahaman saja. Oke. Sebenarnya ini bukan soal pemahaman, Dek. Ini soal yang tercatat dan tertulis di dalam kitab sucimu. Bukan soal pemahaman. Kita di sini berdiskusi memakai data. Jadi kalau memakai keimanan, gak ada yang bisa kita diskusikan. Karena sekalipun juga kamu, Dek, menyembah pohon, itu tidak mengubah keimanan. Gitu loh. Karena kamu sudah menyembah pohon, tidak mengubah keimanan saya juga, gitu loh. Cuman masalahnya kita di sini diskusi. Ayo, tunjukkan bahwa memang ajaran kamu itu berlandaskan dengan kitab suci kamu. Gitu loh. Berlandaskan dengan kitab suci kamu. Apakah ada di dalam Bible kamu Yesus itu minta disembah? Apakah ada di dalam Bible kamu Yesus menyatakan dirinya itu adalah Tuhan pencipta langit dengan bumi? Nggak ada. Bahkan ketika dia membangkitkan Lazarus saja, dia berdoa kepada Bapaknya. Ya Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Karena di sekelilingku ini banyak orang yang mengelilingi aku. Aku ingin menyatakan kemuliaanmu bahwa engkaulah yang mengutus aku. Jadi apa tujuannya? Dia mau menunjukkan kepada orang-orang yang di sekitar situ bahwa aku ini utusan. Utusan yang diberikan mujizat untuk membangkitkan Lazarus. Pada waktu dia memberi makan 5.000 dengan 4.000 orang, dia berdoa juga. Bahkan pada waktu dia mau ditangkap, dia berdoa juga di Taman Getsemani. Bahkan dia merasa takut di situ. Datanglah Tuhan Bapaknya mengutus malaikat untuk menguatkan dia. Kalau secara logika, Yesus adalah Tuhan. Kenapa Tuhan dikuatkan oleh Tuhan? Secara logika. Makanya saya bilang di sini, Dek, kita diskusi di sini by data, pakai akal juga. Kalau hanya memakai keimanan, itu tidak akan bisa lagi. Susah, Dek. Sekalipun kau menyembah pohon, ya itu udah keimananmu. Tetapi ayo di sini kita diskusi pakai data, gitu loh. Kalau Anda mengatakan ini adalah beda pemahaman saja, tidak. Saya memahami sendiri isi dari Bible Anda. Pada waktu Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kok Tuhan bisa tidak berbuat apa-apa? Bahkan Yesus sendiri mengatakan, Allahku, Allahmu, Bapakku, Bapamu. Dia mengajarkan doa juga. Jadi kalau memang Yesus itu Tuhan, Bapaknya juga Tuhan, jadi berapa Tuhan yang sekarang diimani Kristen ini? Nah ini maksud saya, Dek. Ya, apakah kamu sudah melakukan perintah Yesus yang di dalam Bible Anda? Hidup yang kekal itu engkau mengenal satu-satunya, bukan dua, bukan tiga. Cuman satu. Gitu, Frankie. Saya sapa dulu, Inga Beta, selamat siang. Agama apa, Bang? Inga Beta. Yo, halo, selamat siang, Kakak Nona. Iya, agama apa, Bang? Oh, saya agama Kristen, Kakak Nona. Oh, kayak orang dari mana nih ya? Dari Jawa, Kupang. saya dari Jawa, Kakak Nona. Tapi logatnya kayak orang Kupang.
Iya nggak apa-apa tuh kan nggak masalah kan itu hak manusia tuh dia mau logat Iya apa. toh. Tapi masalahnya biar saya tahu juga toh. Karena saya suka juga kalau berkomunikasi sama orang Kupang itu bagus sekali itu dia punya logat toh. Yo, siap. Ambon. Oke, Ambon. Kakak Nona bilang tadi tersesat kan? Oi, Ada nggak baju kebayamu? Pinjam dulu. kebaya? Iya. Laju dulu bentar. Kebaya untuk? Apa Bang Inga Beta tersesat di Roma Bang Inga Beta. Kalau kakak Nona takut tersesat, kakak Nona bisa pakai Google Map supaya tidak tersesat ya. Ya boleh dah. Ya, Boleh dah Bang. ya, nggak silakan. apa-apa dah. Silakan Lanjut, Bang ya. Inga Beta kalau ada yang mau ditanggapin tadi saya punya narasi. Iya tadi kakak bilang kakak Nona kan takut tersesat, maksudnya utara kan ada tersesat toh. Bahwa pengajaran Silakan. Tuhan itu, ya maksudnya pengajaran Tuhan itu kan sesat begitu toh, maksudnya tersesat ya toh. Nah kakak Nona coba pakai Google Map supaya tidak tersesat. Itu kompas, arah. Tidak, kalau kompas tuh zaman dulu kakak Nona. Sekarang pakai map tuh lebih canggih. Begitu, cuma saya hanya sarankan begitu supaya kakak Nona tidak tersesat. Kakak Nona pakai Google Map itu saja. Jadi buat teman-teman Kristen nih yang percaya dengan Tuhan Yesus, tetap percaya sampai akhir. Jadi tetap setia dengan Tuhan Yesus, beri yang terbaik untuk saudara, keluarga, dan siapapun. Tetap jadi terang di tengah-tengah kegelapan, itu saja. Jadi kalau kakak Nona mau jalan pakai Google Map supaya tidak nyasar begitu. Itu saja yang saya mau ngomong. Terima kasih kakak Nona. Tuhan Yesus berkati selalu ya. Sama-sama Bang Inga Beta. Tuhannya Bang, siap, Tuhannya siap, Yesus Bapak aja Nam. Bang. Iya, tidak apa-apa. Berarti Bang Inga Beta ini tidak ingin diskusi, tidak masalah saya toh. Kita kan hargai. Aduh, saya ngeliat. Ya Bang Frankly, silakan. Bang Frankly kayaknya tadi lagi membuka. Enggak, saya hanya fokus ke layar HP aja sih. Tadi kakak Nora bilang di mana Tuhan Yesus meminta dirinya disembah seperti itu ya. Satu tadi ya. Memang di Alkitab memang tidak ada dikatakan Yesus untuk disembah. Cuma yang secara spesifik di Alkitab mengatakan itu supaya dirinya disembah itu hanya iblis pada saat dia selesai dibaptis. Yesus dibawa ke gurun pasir. Di sana ada 3 atau 4 pencobaan yang diberikan kepada dia supaya ia menyembah iblis seperti itu. Jadi Tuhan Yesus sendiri tidak meminta dirinya untuk disembah. Itu aja sih Kak, untuk hal Yesus tidak ada. Pada waktu dia dicoba iblis. Iya, hanya iblis yang meminta dirinya untuk disembah. Jadi kalau ada orang yang menuhankan, yang meminta pengikutnya menyembah dia, itu hanya iblis Kak. Hanya di luar Tuhan Yesus lah istilahnya. Karena secara terang-terangan di Alkitab, iblis yang menawarkan untuk dirinya disembah supaya ia menyembah. Makanya iblis memberikan tawaran-tawaran yang menarik kan. Pada saat ia dibaptis, ia dicobai. Pada saat pencobaan yang paling menggoncangkan kita sebagai manusia, kalau mendengarkan mungkin bisa saja kita menyembah iblis pada saat ditawarkan harta, kekayaan. Sembahlah aku akan memberikan seluruh isi dunia ini sama kamu, seperti itu. Bahkan yang terjadi pada zaman ini kan demikian. Banyak orang yang mau tenar, mau naik daun, itu menyembah yang tidak benar, seperti itu sih. Makanya Yesus itu sampai saat ini pun tidak ada di catatan Alkitab yang mengatakan supaya dirinya disembah, supaya datang untuk menyembah, tidak. Tetapi ada pengakuan, ada kebenaran yang sesungguhnya di dalam dia bagi orang yang memang pada hakikatnya diberikan pengertian untuk mengenal dia. Karena Yesus itu Allah itu sendiri. Bagaimana pada saat perjanjian lama tidak ada yang mengenal Allah itu, tetapi pada saat perjanjian baru digenapi supaya manusia itu mengenal Tuhan itu yang berbicara itu dalam nama Allah itu. Jadi orang Kristen itu mengenal Tuhan, mengenal Allahnya itu ya di dalam nama Yesus.
Dan saya menjadi sebuah pertanyaan nih, kalau nama Allah orang Islam itu Allah, maksudnya gimana seperti itu Kak? Mungkin bisa dijelaskan Kak? Ulang yang terakhir Bang. Nama Tuhannya Islam kan Allah. Betul ya Kak ya? Sebenarnya menjelaskan itu apa sih Kak? Padahal Allah itu pada hakikatnya sama saja dengan Tuhan. Kenapa nama Allah Islam itu Allah juga seperti itu? Makanya bagaimana kita mengenal Allah Islam ini? Begitu Kak, mungkin bisa diberikan pencerahan. Ini hanya diskusi aja Kak ya. Oke. Iya, nggak apa-apa. Oke. Jadi sebenarnya bagi Bang Franky, saya tanya dulu ya, kita secara TikTok ya. Oke. Tuhan itu proper apa generik? Kalau bahasa-bahasa kayak gitu saya kurang tahu maksudnya gimana Pak, prophet atau generik maksudnya gimana? Saya orang awam sih, orang awam biasa. Tuhan itu gelar atau nama? Ya nggak apa-apa. Tuhan itu gelar atau nama? Bagi saya Tuhan dan Allah itu hanya gelar sih. Oke, di situ ada apa ya? Ada komputer ya, saya rasa ya. Ada ya? Oh iya. Coba cari menurut KBBI Allah itu apa? Coba cari dulu. Bang alumni yang mau naik ini siapa? Saya jaringan jelek loh Bang alumni. Siapa yang mau naik? Kita utamakan yang Kristen dulu yang naik ya. Siapa sih yang mau naik ini? Oh. Teguh ya, silakan naik Teguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut Bunda. Sampai dulu ya Teguh ya. Ya oke. Siap. Saya ngeliat dulu. Iya Kak, ketemu. Iya, masih Franky ini enak ya. Udah? Ya, silakan dibaca menurut KBBI. Ini dari KBBI-nya memang nama Tuhan dalam bahasa nama Tuhan dalam bahasa Arab. Nama Tuhan dalam bahasa Arab. Ya, KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Benar. Jadi oke, sekarang pertanyaan saya begini adikku. Kata Allah di dalam Bible kalian ini ngambil dari mana? Itu dia. Makanya sepemahaman saya nama apa Tuhan dan Allah itu hanya gelar bukan nama. Makanya kalau bisa dijelasin secara pemahaman di dalam supaya iman kita lebih tahu mana yang benar yang salah. Kalau menurut KBBI kan sangat terbatas nih, karena di dalam Alkitab sendiri, di dalam pernah saya baca itu jangan mengikuti Allah-Allah lain, dan ada juga yang mengatakan banyak Tuhan banyak Allah, berarti Tuhan dan Allah ini hanya gelar seperti itu. Oke, jadi kalau menurut Franky, ini perjanjian baru ini kan diterjemahkan dari bahasa Yunani, ya kan? Betul. Nah, di sini itu menggunakan kata theos. Nah, theos bahasa Yunani, bahasa Indonesianya adalah dewa. Nah, ini sekarang pertanyaan kami ini memang dari mana bisa LAI menerjemahkan yang dari originalnya bahasa Yunani theos yang artinya dewa kok menjadi Allah gitu loh. Theos menjadi Allah ya? Iya. Kalau saya sendiri kayak karena hanya orang awam biasa memahami terjemahan-terjemahan, saya rasa sih kenapa mungkin dari theos yang artinya dewa. Ya gimana Franky? Gimana adekku? Franky? Sinyalnya kayaknya. Sinyalnya kurang bagus tuh. Sinyalnya ya. Oh iya. Franky dibaguskan dulu. Saya suka kali nih dengan Franky nih.
Ya. Dibaguskan dulu jaringanmu, Dek. Itu menyamakan Jaringanmu. Oke. Udah. Ya, bagaimana, Dek? Jaringanmu tadi merah, Dek. Ae di-mute-kan dulu, Ae yang masuk. Aduh. Ae. Oke, silakan Frankie. Saya mute-kan terus tadi karena anak saya ribut kali tadi, baru pulang Jumatan tuh. Ya, silakan. Ae agama apa, Ae? Yang baru masuk agama apa? Muslim, Kak. Ya, Muslim. Ya, ada yang mau disampaikan, Ae, biar kita naikkan yang Kristen ya, karena yang Kristen cuma Frankie di sini. Oke, lanjut, Kak. Oke, terima kasih, Ae. Ya, silakan, Dek. Kenapa Elai menerjemahkan ke bahasa Indonesia jadi Allah, sementara bahasa Yunaninya Theos itu artinya dewa? Mungkin kalau saya sendiri Kak ya, karena bahasa ini kan bermacam-macam, dan kalau misalnya satu kata diartikan dalam satu artian itu tidak cukup, jadi mungkin ada referensi dari terjemahan lain. Makanya mungkin di bahasa Yunaninya Theos yang artinya dewa, mungkin ada yang menggambarkan juga bahwasanya bahasa yang lain itu menggambarkan Allah itu sendiri, lebih tepatnya ke Allah gitu Pak. Karena ini kan merujuk kepada apa yang kita sembah. Jadi selayaknya namanya ya sesuai dengan sesuai dengan tujuannya dicatat seperti itu Kak, supaya lebih mengerti, lebih paham gitu Kak. Kalau mengenai bahasa-bahasa terjemahan kan itu nggak menjadi masalah sebenarnya. Oke, sekarang begini ya, Frank, adikku. Kan tadi kan udah dibaca di KBBI bahwa kata Allah itu adalah nama sesembahan umat Muslim yang disadur dari bahasa Arab. Betul ya, alif, lam, ha. Kan begitu. Nah, jadi kenapa nih umat Muslim ini sebenarnya protes kepada umat Kristen ketika yang lain mencantumkan nama sesembahan umat Muslim ke dalam Bible Anda gitu loh. Ya kan? Kalau bagi kami gelar itu adalah Tuhan. Nah, Tuhan kami siapa? Yaitu Allah. Nah, dewa, ilah, Tuhan, itu satu, ya kan? Tapi siapa nama sesembahannya? Siapa nama ilahmu? Siapa nama Tuhanmu? Siapa nama dewamu? Kan begitu. Mardimut yang baru masuk tadi kan saya mute. Tolong di mute dulu. Ya, yang baru masuk ya, tolong ya. Nah, jadi di sini di dalam Bible kamu nama sesembahan kalian siapa? Kalau di perjanjian lama pada saat di kitab Keluaran, pada saat Musa mau diutus Tuhan itu, bagaimana saya memperkenalkan Tuhan kepada umat Israel? Ya, Tuhan menjawab, aku adalah aku yang awal dan yang akhir. Kalau kakak tadi bilang kenapa di Bible kami dipakai nama Allah, sementara di Islam dibuat nama Allah, menjadi persoalan sekarang yang dipersoalkan, merujuk kepada itu Kak, karena kalau kita mungkin asal usul siapa yang pertama nih Pak Kak muncul, mana lebih dulu kekristenan atau iman Islam? Kalau saya ikuti enggak Dek, jangan begitu. Kalau sekarang gini loh, sebentar dulu Dek. Kemanapun kau pergi, ketika bertemu sama umat Muslim, tanya siapa nama Tuhan kamu, pasti menjawab Allah. Akan dijawab Allah. Nah, nama sesembahan umat Kristen ini siapa namanya? Nama sesembahannya ya yang sekarang yang kami kenal itu ya Tuhan kami Yesus gitu Kak. Oke. Sesembahannya Musa siapa di dalam perjanjian lama? Musa itu pada saat pertama sekali Musa berjumpa dengan Tuhan itu, bagaimana? Siapa namanya? Sebentar saya coba buka ya. Ya, sebentar ya Teguh ya. Siap. Dikit ya Dek. Ya ini hanya diskusi, mohon maaf ya. Ada Gak apa-apa Dek. Gak apa-apa Dek. Kita begini loh. Kita tidak di sini tidak diskusi untuk menunjukkan orang itu bodoh. Enggak. Benar. Nah ini namanya diskusi ketika kita tidak tahu. Kita turunkan dulu ego kita dengan keimanan kita.
Ayo kita belajar. Biar kita kupas kata Allah ini atau kata Allah ini dari mana ini? Apa Ya. artinya? Biar kita kupas. Lanjut Ya, dulu, Bang. jadi saya pengen tahu sesembahnya umat Kristen ini siapa? Karena selalu mengklaim katanya umat Kristen ini juga menyembah Tuhannya orang Israel. Saya pengen tahu nih, Nabi Musa, Abraham, Daud, Salomo, Elia, Lot, ini siapa yang dia sembah? Yang di bawah tap-tap layar, tapi Masya Allah, saudara-saudara saya ini tap-tap layar ya. Masya Allah, masih setia di sini. Oh, Bang Kirios mau naik. Saya turunkan dulu Bang Faisal ya, izin ya. Oh, siap. Oke, nggak apa-apa ya, Bang Kirios Moto, guru kita mau naik. Oke. Ini kalau udah naik Bang Kirios Moto nih, saya diam juga. Udah ada pakarnya ini. Udah ada pakarnya lah. Nover juga mau naik ya. Sebentar ya Bang Nover ya. Bang Mardimut Bang Mardimut Kristen Islam. Aduh. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bang warahmatullahi Kirios. wabarakatuh. Aduh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Ini mana tadi si siapa? Si Nover. Silakan naik Bang Nover. Ayo Bang Nover, kalau kita mau belajar ayo. Ya, izin ya Bang Kirios ya. Dia cari dulu siapa nama sesembahan Musa, Nabi Musa. Boleh. Kalau di sini tetap aja sih namanya Allah. Nama itu nama atau gelar tuh, Bang? Di sini disebutkan kalau di Keluaran ya, kalau secara mungkin saya baca di sini, Allah mendengar mereka mengerang lalu Dia mengingat. Ya. Tetap sebutannya disebut Allah. Iya, aku sedikit aja ya sebelum Bang Muto ya. Gini, Ya. Bang, mengenai kata Allah atau kata Allah kan, di dalam Islam itu kan jelas bahwa Allah itu adalah nama dari Tuhan, nama sesembahan. Nah, kalau di dalam kekristenan Abang memahami bahwa nama kata Allah itu adalah gelar, pertanyaan saya, apa arti kata Allah di dalam kekristenan itu? Artinya, Bang? Kalau itu bukan nama ya, kalau nama nggak bisa kita artikan. Tapi kalau itu gelar, arti dari kata Allah itu apa, Bang? Oh, di sini arti, kalau saya Google soalnya. Iya. Dalam kepercayaan Kristen, Allah dikenal dari tindakannya Allah sebagai pencipta, penyelamat dalam nama Yesus Kristus dan pembaharu dalam Roh Kudus. Arti Allah ini apa, Bang? Kan gelar nih. Setiap gelar kan ada memiliki arti. Nah, arti dari Allah ini apa di dalam kekristenan? Kalau memang menggunakan kata Allah itu, apa artinya? Sebentar ya. Nah, kalau di Islam itu nggak bisa diartikan karena Allah itu nama, jadi nggak bisa diartikan lagi nama itu. Kalau gelar artinya gelar itu punya arti. Itu dia. Kalau saya tadi bilang Tuhan dan Allah itu hanya gelar, artinya makanya apa? saya bilang, artinya menurut saya aja ya. Ya coba menurut Abang boleh, menurut Kristen lah, yang Kristen paham selama ini menggunakan kata Allah. Ini Bang, mungkin kan ini menurut saya aja, soalnya mungkin ada beberapa yang lebih baik dari saya untuk pengertian. Kalau dalam pengertian saya sendiri, Allah dan Tuhan itu ya Maha Pencipta, Penguasa. Iya, kalau Tuhan, arti dari Tuhan itu kan Sang Pencipta, sesembahan kan gitu. Nah, kan Kristen ini menggunakan kata Allah. Nah, pertanyaan saya, kalau kata Allah itu bukanlah nama tapi gelar, pertanyaan saya, apa arti gelar dari Allah itu apa? Artinya apa? Dari Allah dan Tuhan itu. Jangan Allah dan Tuhan, tapi Allahnya saja. Allah ini artinya apa, Bang? Gini Bang, karena saya itu memahami Allah dan Tuhan itu sama, jadi hanya gelar. Iya, berarti Allah itu artinya Tuhan gitu? Bukan, Allah dan Tuhan itu bagi saya hanya gelar yang sama. Artinya, gelar kan. Artinya maha penguasa, pencipta yang menjadikan segala sesuatu itu. Kau ini datang nyambung aja. Begini Allah dan Tuhan pertanyaannya begini Bang, adikku Frankie. Maksudnya Bang Teguh, ini Tuhan dengan Allah ini dia gelar ya? Bukan nama kan? Bukan. Nah, jadi kalau ditanya siapa Allahmu? Sama dengan pertanyaan siapa Tuhanmu gitu nggak? Iya, sama. Menurut saya makanya dibilang Yesus.
Berarti Tuhan saya Yesus, Allah saya artinya Yesus. ini Bang, artinya Allah di dalam kekristenan itu artinya Tuhan gitu Bang kan? Sama Ya. aja, sama aja. Bukan nama kan? Berarti Tuhan dan Bukan Allah nama. itu sama-sama gelar kan? Benar. Benar, betul kan? Nah, coba Betul. kalau seandainya Allah itu adalah artinya Tuhan, ya coba Abang bisa baca nggak di Kejadian 2 aja lah, Kejadian 2 ayat 8. Coba Abang baca Kejadian 2 ayat 8. Toib, kamu mute dulu Toib. Ya, Saya mute ini naikkan dong. itu. Toib, mana kau mute? Kau urusan sama aku tuh ya, bukas kau nanti ya, macam-macam kau. Iya, si Toib nanti sama si Blender. Ini si Frankie, dia Masya Allah, dia tidak begitu paham dengan apanya ya, Mau jadi belajar dia nih, mau mau diskusi iya. Coba Abang baca di Kejadian 2 ayat 8 aja lah. Di sini selanjutnya Tuhan Allah membuat di taman. Nah, nggak usah panjang Bang, di kalimat pertama aja. Kalimatnya di situ selanjutnya Tuhan Allah, kan gitu Bang. Kalau Benar. Allah artinya adalah Tuhan, bisa nggak kita kalau kita buat kalimatnya selanjutnya Tuhan. Kenapa setelah ada kata Tuhan kemudian kata Allah di situ? Kenapa nggak Tuhan aja atau Allah saja? Kalau memang Tuhan dan Allah itu artinya sama. Itu kalimatnya selanjutnya Tuhan Allah kan? Benar. Nah, kenapa harus dipakai dua kalimat itu? Tuhan dan Allah di situ. Kenapa nggak Tuhan saja atau Allah saja? Kenapa harus Tuhan Allah? Kalau diartikan Allah itu adalah Tuhan, artinya selanjutnya Tuhan. Kan gitu Bang. Kalau bagi Ya Allah, Toib. Disingkat ke Toib. Enggak, Biar saya bantu jawab. Saya bantu jawab. Tuhan dan Allah itu Nanti adalah urusan itu, gelar. bukan kau ditanya bodoh. Allahnya Kristen Iya, itu iya, yang diam kau Bangki. Bukan kau ditanya. Nanti urusan kau sama aku. Singkali kau. Coba, makanya saya tanya tadi, arti dari Ya, lanjut, kata Frankie. Allah itu di dalam kekristenan itu apa artinya? Kalau memang gelar, contoh, presiden itu gelar. Nah, apa arti dari presiden? Ada artinya. Begitu juga kalau Abang katakan tadi Allah itu adalah gelar, berarti punya arti dia. Arti dari Allah itu apa? Kalau arti dari Allah itu adalah Tuhan, kenapa di kalimat Kejadian 2 ayat 8 itu kalimatnya Tuhan Allah? ini Keluaran 20 ayat 3, jangan ada pada Nanti Allah urusan lain kau di sama aku. hadapanku. Bising kali kau Toib. Bisa nggak kau dibilang? Kalau aku turunkan kau, Buran. Nggak bisa kau diskusi kau. Kau mau berantem? Saya bantu Kau jawab berantem sama kau. loh. Kenapa? Nanti urusan kau kita berantem. Matikan dulu, mute dulu, Buran. Bantu jawab, yang kau jawab juga apa? Bang, boleh saya memberikan tanggapan sedikit? Jahat kali kau Blender. Aku boleh nanti sedikit ya. Ya, lanjut. Bang Moto lanjut Bang Moto. Bang Frankie kayaknya masih bingung deh. Lanjut. Bang Nover. Bang Nover, tolong di mute dulu Iya. Bang. Doubling kita Bang. Iya, silakan Bang Oke. Kirios. Saya besarkan ya. Boleh ya, Masya Allah. Jadi minta izin guru-guru saya semua di sini. Saya sedikit mau sharing sebentar. Ini mana sih kamera kok susah sebentar. Lama aja pemutu. Banyak kali yang ajab di sini Bang. Lama aja buat. Tunjukkan kebenaran tuh. Ya. Di keluaran 20 kan nomor 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, ya kan? Di sini dalam Arabika nanti akan berubah. La yakunu laka aliha akhri imami. Nah, di sini kata ilah yang keluar, bukannya Allah. Teman-teman Kristen itu pasti sudah paham ya. Tulisan Allah itu seperti apa. Nah, ini juga sekaligus akan menjawab. Nanti dari sabda ini, Alkitab Sabda. Nah, ini dijelaskan dalam Keluaran 20 nomor 3. Tadi kan kalau Bang Frankie bilang kalau yang minta disembah itu iblis gitu kan. Nah, ini dalam BIS, terjemahan BIS itu bahasa Indonesia sehari-hari tahun 1985. Di sini dikatakan apa? Jangan menyembah ilah lain, sembahlah aku saja. Jadi Tuhan di Perjanjian Baru pun minta disembah dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Dalam TC juga gitu. Tahun 2014. Jangan menyembah dewa apapun, sembahlah hanya aku. Oke, itu dari Keluaran 20 nomor 3. Sekarang kita lihat di sini ada Sentakla. Ini data yang lama biasa saya gunakan. Santotakla.org. Di sini katakan Coptic Orthodox Church Heritage. Ini pasti tentang kekristenan nih. Nah, ini kekristenan Ortodoks Ritus Timur. Di sini ada Kristiani, Holy Bible, Books dan lain-lain. Ini pasti Kristen punya. Oke, di sini dikatakan apa tentang Allah? Di sini Allah. Seperti ini tulisan Allah teman-teman Kristen. Jadi tulisan Allah itu ya kurang lebih seperti ini ya. Aliran sesat itu. Nah, bukan yang diakui itu ya, Di sini umat apa? lain yang buat itu. Komus Alkitabul Al-Muqaddas. Dari berdasarkan apa? Kamus Alkitabul Al-Muqaddas. Jadi Alkitab Al-Muqaddas yang Perjanjian Baru. Dalam versi Bible bahasa Arab, syarah kalimah mengenai tentang kalimat, unsur kalimat. Di sini dikatakan bahwa Allah ini apa?
Allah ini apa? Di sini dikatakan apa? Hadza ismu al-ilah khalaqal jami'a al-kainat wal hukum al-azam li jami'i al-awalum. Jadi dikatakan hadza ismu al-ilah khalaqal jami'a. Hadza ini adalah kata petunjuk. Itu adalah ismu, nama dari sesembahan khalaqa yang menjadikan jami'ah segala sesuatu. Yuk kita cek yuk dalam translate-nya bahasa Indonesia. Kita translate ke Indonesia. Ini adalah nama Tuhan pencipta. Jadi dalam Komus Alkitab Muqaddas yang dimuat oleh Santo Takla ini, dari kamusnya atau dictionary-nya Perjanjian Baru, kitab Perjanjian Baru versi Arabik, Allah itu adalah nama Tuhan. Jadi tidak hanya sekedar dari KBBI, tadi saya lihat itu Bunda Nora itu sudah melalui KBBI. Nah, kita juga keluarkan bagaimana perspektif Kristen Arab memandang Allah ini seperti apa. Jadi, Allah itu tetap sebagai nama, bukannya gelar. Begitu Bang Franklin. Lanjut guru-guru saya semua. Ya, kita balikan dulu ke si Frankie. Bagaimana, Dek? Udah jelas? Itu Bible Arab loh, Bible Arab itu loh. Iya. Iya, Bible Arab itu, Dek. Oke. Saya tadi udah perhatikan memang. Saya rasa kalau mungkin dari pengajaran lain, kalau misalnya kan nama Allah itu atau tulisan Allah itu memang harus seperti itu tulisannya di bahasa Arab gitu loh, Kak. Benar ya? Karena ada tulisan. Iya, Bang Moto, jijau Bang Moto. Benar ya, karena tulisan sekalipun tulisan Allah memang ya seperti itu, tulisannya bahasa Arab memang seperti itu. Beda lagi kalau misalnya nama Allah itu dalam tulisan Cina pasti berbeda, betul ya? Oh enggak, gini Bang. Kita nggak ke sana. Yang kita arahkan adalah Allah ini bukan tulisan, tapi esensinya Allah dalam Komus itu apa? Apakah dia sebuah nama diri atau gelar? Nah, yang dari KBBI sudah Bunda Nora keluarkan. Ya kan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus yang dikeluarkan Kamus Standar Indonesia, menyebutkan bahwa Allah itu nama Tuhan dalam bahasa Arab. Setuju ya? Katakan sudah ada tuh. Bang Franky juga udah nyari kan tadi kan ya? Benar. Sendiri. Terus dalam kamus Kristen Arab menyebutkan bahwa Allah itu haza ismu, bahwa ini adalah nama. Tetap kembali lagi ke nama, bukan gelar. Kalau saya tanya, siapa kalau anak Anda saya tanya gitu, siapa nama Franky kamu? Atau saya tanya deh ke abang, siapa nama Franky abang? Apa yang kira-kira akan abang jawab? Franky bang. Kak Ari, Gimana? tolong ada suara anak-anak itu Kak Ari. Iya, kalau saya tanya sama Bang Franky, saya menanyakan siapa nama Franky Anda? Nama Franky Anda maksudnya gimana? Nah, itulah ketika saya menurunkan nama Franky yang tadi nama diri menjadi sebuah gelar. Saya akan bertanya, saya nggak kenal Anda gitu kan? Saya nggak kenal Anda di sebelumnya. Saya akan bertanya, kenalan dong, siapa nama Franky Anda? Atau siapa Franky Anda gitu? Kalau ditanya siapa nama Allah Anda gitu. Nah, kita akan kebingungan. Allah itu udah nama. Kalau ditanya, siapa nama Jokowi Anda gitu? Sebagai presiden siapa nama Jokowi? Nah, itu maksud saya Bang Moto. Karena gini, presiden gelar. Nah, nama presiden siapa? Baru Jokowi. Nah, kalau Jokowi dijadikan gelar, siapa nama Jokowi? Iya kan? Karena Jokowi ini gelar, bukan nama. Betul tidak, Franky? Gitu deh. Makanya kenapa sedikit agak rada mungkin kita malah nanti karena pemahaman saya Tuhan dan Allah itu hanya gelar, ya mungkin pertanyaannya yang akan muncul, siapa Tuhanmu, siapa Allahmu? Ya saya sebutkan Tuhan saya. Di dalam perspektif Islam, siapa Tuhanmu? Allah. Benar ya, seperti itu ya? Betul. Perspektif Islam, Bang. Tapi dalam perspektif gini, Bang, bukan hanya dalam perspektif Islam. Ini kita kalau bicara kamus itu tidak menyinggung masalah ranah religionalitas. Tetapi menurut Kristen Arab pun yang beragama Kristen juga, itu mengatakan bahwa Allah itu nama. Gitu, Abang. Hanya Kristen-Kristen di Melayu yang mendowngrade. Tadinya Allah itu nama diri, diturunkan menjadi gelar. Gitu loh. Sedangkan sesama Kristen di Arab aja itu menempatkan bahwa Allah itu nama, gitu loh.
Paham bang? Kira-kira? Ini bukan masalah Islam Kristen bang. Enggak, ya benar-benar. Sebenarnya gini, mungkin karena di KKBI menggambarkan nama Allah itu adalah nama dalam bahasa Arab, benar ya? Seperti itu tadi ya. Nama Tuhan dalam bahasa Arab, ya. Benar. Tetapi gini bang, kalau kita merujuk kepada mungkin dari pendukung eksternal seperti KKBI atau hal-hal lain yang menggambarkan nama Allah itu, Allah itu adalah nama Allah itu adalah nama Tuhan dalam Islam. Jadi kenapa kami bisa saya sendiri mengatakan bahwa Tuhan dan Allah itu sama? Karena memang itulah yang diajarkan dan itulah yang saya baca di Alkitab saya, seperti itu. Oke. Jadi gini bang. Makanya menjadi pertanyaan buat saya sebenarnya, kalau bisa dijelaskan bagaimana kita mengenal yang disebut Tuhan Islam itu Allah, bagaimana kita mengenalnya gitu? Cara kita mengenal Allah maksudnya nama kalau dari perspektif saya tadi kan yang saya baca, yang saya tahu di dalam Alkitab yang menjadi pedoman iman saya, Allah dan Tuhan itu hanya gelar, padahal di Islam Allah itu adalah nama. Bukan hanya di Islam bang, ini ada yang harus saya luruskan ya bang ya. Bukan, kita nggak nyinggung masalah agama dulu bang. Karena di tempat Kristen pun menyebutkan bahwa lagi-lagi Allah itu nama gitu loh bang. Kristen Arab. Paham ya bang ya? Oke. Jangan kita menurut Islam, enggak begitu bang. Kita menjelaskan ini loh, kita keluarkan dulu kamusnya yuk dari Indonesia Allah itu apa. Nanti kita keluarkan lagi dari keimanan abang. Ya sama-sama mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahwa Allah itu adalah sebuah nama. Nah tiba-tiba datang ke Melayu Allah itu bisa jadi gelar. Nah ini dari mana sumbernya? Nah ini dari mana asalnya? Karena dari dulu saya ini ada di sebuah yayasan dulu namanya Tentara Rohani Indonesia, dan sekarang saya juga aktif di Apologet Islam Indonesia. Sudah berusaha untuk mengirimkan surat ke LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Kami itu berkeberatan. Jadi kita itu sudah mencantumkan Alkitab Al-Munjid sama Alkitabul Muqaddas karya Louis Yusuf Al-Yasui. Jadi dia itu seorang Kristen Yashu. Jadi memang dia dari pengikut Kristus yang memang menuliskan sebuah kitab ya. Dari teman-teman Kristen itu di dalam kamusnya juga itu mengatakan bahwa Allah tuh haza ismu adzat al-wajibul wujud. Jadi ini adalah sebuah nama, tetap mengeluarkan sebuah nama. Nah, kita tanya LA itu referensinya bisa membuat Allah itu sebuah gelar itu dari mana? Dan kami berkeberatan dengan hal tersebut. Jadi karena apalagi dalam kita masuk dalam kaidah nahwu shorof ya, bahwa Allah itu ya isim alam dan isim ma'rifat gitu kan. Jadi bahwa Allah ini memang benar-benar nama. Bahkan di dalam Alkitabul Muqaddas itu dikatakan bahwa Allah itu Al-Azam, itu nama yang agung. Itu atau nama yang hebat lah. Jadi kita tuh bersurat kepada LAI yang sampai ini memang belum dapat tanggapan positif dari teman-teman Lembaga Alkitab Indonesia. Gitu Bang, karena berkeberatan kalau kita pun sebagai bangsa Indonesia, jika bangsa lain menurunkan nama presiden kita yang tadi sebuah nama Jokowi kan kita kenal luas lah, itu adalah sebuah nama kan, tiba-tiba menjadi sebuah gelar, kita pun sebagai bangsa Indonesia apapun itu dia agamanya pasti akan berkeberatan dengan hal tersebut, benar nggak Bang? Karena benar itu akan menjadi permasalahan karena penempatannya tidak sesuai seperti itu ya. Iya, jangan gitu kita rendang, batik diklaim sama negara tetangga kita berkeberatan, setuju ya? Bahwa itu ada bagian dari budaya Indonesia gitu kan? Apalagi ini. Jadi supaya apa? Supaya tidak ada tanda kutip polemik di antara masyarakat umum, terkhusus masyarakat yang awam. Gitu. Ketika abang nih nanti bertanya sama teman muslim yang lain, bro siapa nama Allahmu? Kita akan bingung, itu udah nama gitu. Kamu bertanya dan jawabannya ada di situ. Gitu loh Bang Franky. Pertama ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Oke. Jadi kurang lebih sudah paham ya Bang ya, Bang Franky ya? Saya paham dengan penyampaian abang dan mengerti apa maksudnya seperti itu Bang. Ya balik lagi kepada dasar yang membuat kita percaya dengan apa yang kita imani, seperti itu aja sih Bang. Ya kalau balik ke iman susah. Makanya balik ke iman susah ya. Itu kan penjelasannya kenapa jatuhnya kan? Kenapa gini Bang? Kenapa menjadi pertanyaan buat saya? Karena saya nggak paham nih. Sebenarnya karena menurut saya awalnya kan di dalam
yang saya ketahui Tuhan dan Allah itu sama, hanya gelar. Ternyata di dalam Islam itu Tuhan itu ya Allah gitu, namanya Allah gitu. Bukan hanya di Islam Bang ya, di tempat Kristen Arab. Benar. Saya nggak ada mempermasalahkan hal demikian ya. Setidaknya saya udah tahu bahwa nama Tuhan Islam itu ya Allah gitu loh. Kalau di dalam saya sendiri kan nama Tuhan dan Allah saya ya Yesus gitu loh Bang. Iya, jadi inilah kenapa ada Bunda Nora, ada Bang Blender, ada Ukti Dina Nainggolan, terus ada Bang Teku gitu kan, dan teman-teman Muslim lainnya. Itu dalam ranah diskusi ini kita sama-sama saling berbagi, sama-sama saling mengedukasi. Jadinya tidak ada yang sorry ya, kalau mungkin teman-teman Muslim ini cuma melihat Bang Franky itu adalah korban salah terjemahan aja, gitu loh. Paling. Nah ini bagaimana cara kita mengedukasi tanpa menimbulkan sakit hati. Benar, hanya memberikan pengertian gitu biar sekalipun kita berbeda ya toleransi harus tetap dijaga gitu. Iya, jadinya gitu Bang Franky. Jadi setelah diedukasi, ketika nanti LAI melakukan sebuah perubahan, Abang sudah paham ya Bang ya? Beda perspektif. Benar. Nah, jadi Abang sudah paham. Oh, dia tuh LAI ini sudah merubah Allah ini menjadi sebuah nama. Saya sudah paham. Saya pernah diedukasi sama teman-teman Muslim dahulu di rumahnya Bunda Nora kan gitu. Benar. Iya, siap. Makasih Abang ya, saya kembalikan ke host dan guru-guru saya semua yang ada di sini. Terima kasih. Thank you. Terima kasih. Saya izin pamit ya. Makasih ya Kak. Yuk. Oke, kapan-kapan masuk lagi ya Franky. Kalau bisa Franky mudah-mudahan mendapatkan hidayah dari Allah untuk menerima kebenaran. Bukan seperti si Toib, otak kucluk, nyomplek, masuk ke sini